Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 hadis tematik manajemen dakwah akan membahas tentang hadis public relation. Kelompok 6 yang beranggotakan Imam Khair, M. Ikhwanur Rahman, Muhammad Abbas, dan David Ferdiansyah. Hadis public relation. Pengertian public relation. Public relation adalah suatu kegiatan komunikasi dan fungsi manajemen untuk menanamkan dan memperoleh pengertian, toleransi, kepercayaan, penghargaan atau appreciation, memperoleh opini publik yang favorable serta image yang tepat berdasarkan prinsip-prinsip hubungan yang harmonis baik dalam internal maupun eksternal. Selanjutnya, public relation dalam perspektif Islam. Public relation dalam perspektif Islam ialah upaya terencana dan berkesinambungan untuk menciptakan dan membina komunikasi dan saling pengertian antara organisasi dan publiknya berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan nilai-nilai Islam. Dalam Islam, public relation sangat identik dengan dakwah yang berfungsi mengenalkan Islam kepada umat manusia. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, sejarah public relation sebenarnya bermula tatkala beliau mengutus Ja'far bin Abu Thalib untuk menyampaikan dakwah kepada Raja Najasyi di Habasyah. Hal itu terjadi pada tahun pertama Hijriah. Selain karena agama dan hafalan Al-Qur'annya yang bagus, Ja'far diutus Nabi karena ia memiliki kemampuan retorika yang baik serta memiliki nalar akademis yang sistematis. Seorang public relation yang paling sukses tetap Nabi Muhammad SAW. Hal ini bisa dilihat dari perjuangan beliau dalam mendakwahkan Islam setelah menerima wahyu, mulai dari sembunyi-sembunyi, terang-terangan, sampai Islam diterima masyarakat sekitar Arab dan akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Menurut L. Stoddard dalam bukunya The New World of Islam, bangkitnya Islam merupakan suatu peristiwa paling menakjubkan dalam sejarah manusia. Hanya dalam tempo seabad saja, dari gurun tandus dan suku bangsa terbelakang, Islam telah hampir menggenangi sebagian dunia, menghancurkan kerajaan-kerajaan besar, memusnahkan beberapa agama besar yang telah dianut berbilang zaman dan abad, mengadakan revolusi berpikir dalam jiwa dan bangsa, serta membina satu dunia baru, yaitu dunia Islam. Terdapat etika public relation dalam Islam yang terdapat di dalam hadis, antara lain: 1. Amanah. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang berbunyi, Haddatsana Muhammad bin al-Ala haddatsana Abu Asama an Buraid bin Abdillah an Abi Burdah an Abi Musa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-hazin al-muslim al-amin alladhi yunfidhu wa rubbama qala yuqti ma umira bihi kamilan muwaffaran tayyiban bihi nafsuhu fayadfa'uhu ila alladhi umira lahu bihi ahadul mutasaddiqain. Sahih Bukhari 1348 telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin al-A'la telah menceritakan kepada kami Abu Musa dari Buraid bin Abdullah, dari Abu Burdah, dari Abu Musa, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang bendahara muslim yang amanah adalah orang yang melaksanakan tugasnya dengan baik, dan seolah beliau bersabda, dia melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya dengan sempurna dan jujur serta memiliki jiwa yang baik. Dia mengeluarkannya sedekah kepada orang yang berhak sebagaimana diperintahkan adalah termasuk salah satu dari al-mutasaddiqin. 2. Menepati janji. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, Haddatsana Musa bin Ismail haddatsana
Abu Awana tahaddatsana Abdul Malik an Amri bani Huraithi an Adi bin Hatim qala ataina Umar fi wafdin faja'ala yad'u rajulan wa yusammihim faqultu ama ta'rifuni ya amiral mu'minin qala bala aslamta idza kafaru wa aqbalta id adbaru wa wafaita id adaru wa arafta id ankaru faqala adiyyu fala abali idza. Telah menceritakan kepada kami, Musa bin Ismail telah menceritakan kepada kami, Abu Awanah telah menceritakan kepada kami, Abdul Malik dari Amru bin Huraith dari Adi bin Hatim, dia berkata, kami menemui Umar bersama beberapa utusan. Lalu dia memanggil satu persatu dengan menyebutkan namanya. Aku berkata kepadanya, apakah kamu mengenaliku, wahai Amirul Mukminin? Dia menjawab, tentu kamu adalah orang yang masuk Islam pada saat orang-orang menjadi kafir. Kamu adalah orang yang maju ke garis depan pada saat orang-orang mundur ke belakang. Kamu adalah orang yang menepati janji ketika semua orang berkhianat. Dan kamu adalah orang yang mengakui kebenaran saat orang-orang mengingkarinya. Kemudian Adi berkata, kalau begitu, aku tidak peduli siapa saja yang kamu panggil lebih dahulu. Yang ketiga, benar. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi, haddatsana Muhammad bin Sa'idin akhbarna Yahya bin Abi Bukairil Abdi an Ibrahim bin Tuhmana an Simakin an Jabir bin Sumar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la u'rifu hajaran bi Makkah ka'anna yusallimun alayya qablu an ab'atha inni la u'rifuhu al-an. Telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Sa'id telah mengabarkan kepada kami, Yahya bin Abu Bakr al-Abdi dari Ibrahim bin Tahman dari Simak dari Jabir bin Samurah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya benar-benar mengetahui ada sebongkah batu di Makkah yang dahulu dia mengucapkan salam kepadaku sebelum aku diutus. Sungguh saya benar-benar mengetahuinya sekarang. Yang keempat, ikhlas. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang berbunyi, haddatsana Abu Abdirrahman al-Muqri'u qala haddatsana Haywat bin Shuraihin qala sami'tu Abdal Malik bin al-Harith yaqulu inna Aba Hurairah qala sami'tu Aba Bakr Siddiq radhiyallahu anhu ala hadzal minbar yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal yawm min 'amil awwal thumma ista'bira Abu Bakr wa bakai thumma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu lam tu'tau shay'an ba'da kalimatil ikhlas mithlal 'afiyah fasa'alullah al-'afiyah. Telah menceritakan kepada kami Abu Abdurrahman al-Muqri, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Haywah bin Shuraih, dia berkata, aku mendengar Abdul Malik bin Al-Harith berkata, sesungguhnya Abu Hurairah berkata, aku mendengar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata di atas mimbar ini, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari ini di tahun pertama, kemudian Abu Bakar hanyut dalam nasihat sehingga menangis. Kemudian berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah kalian diberi sesuatu yang kedudukannya lebih tinggi setelah kalimat ikhlas seperti al-afiyah.
atau keselamatan. Maka mohonlah alfiyah kepada Allah. Lalu yang kelima, adil. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang berbunyi, Haddatsana Dawud bin Sulaiman al-Askari, haddatsana Muhammad bin Ali Abu Hashim bin Abi Khidash al-Musil, qala haddatsana Muhammad bin Mihsan an Ibrahim bin Abi Ablata an Abdullah bin Dailami an Hudzaifah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu li sahibi bid'atin sauman wala salatan wala sadaqatan wala hajjan wala umratin wala jihadan wala sarfan wala adlun yakhruju minal islam kama takhruju syairatu minal ajin. Telah menceritakan kepada kami Daud bin Sulaiman al-Askari berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ali Abu Hashim bin Abu Khidasi al-Musmausili. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mihsan dari Ibrahim bin Abu Ablah dari Abdullah bin Ad-Dailami dari Hudzaifah. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak akan menerima dari pelaku bid'ah puasa, sholat, sedekah, haji, umroh, jihad, perilaku dan keadilannya. Dia keluar dari Islam sebagaimana rambut keluar dari tepung. Selanjutnya yang keenam, sabar. Sabar terdapat dalam hadis yang berbunyi, Haddatsana an Malik an Zaid bin Aslam an abihi an Umar ibn Khattab kana yusalli minal lail ma sya Allah hatta idza kana min akhir lail ayqaza ahlaha lis-shalah yaqulu lahum as-salata thumma yatlu hadhihi al-ayat wa umur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la tas'uluk rizqan nahnu narzuquha wal 'aqibatu lit-taqwa. Telah menceritakan kepadaku dari Malik, dari Zaid bin Aslam, dari bapaknya, bahwa Umar bin Khattab sholat malam dalam jumlah yang banyak, hingga ketika menjelang akhir malam dia membangunkan keluarganya untuk sholat. Dia berkata kepada mereka, As-shalah, as-shalah, sholatlah kalian, sholatlah kalian. Setelah itu ia membaca ayat, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Selanjutnya yang ketujuh, yaitu kasih sayang. Kasih sayang yang terdapat dalam hadis yang berbunyi, Haddatsana Muhammad ibn Utsman Abul Jamahir haddatsana Sa'id ibn Bashir an Qatadah anil Hasan an Samurah qala amarana Nabi sallallahu alaihi wasallam an narudda 'alal imami wa an natahabba wa an yusallama ba'duna 'ala ba'd. Yang artinya, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Utsman Abu al-Jamahir telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Bashir dari Qatadah dari Al-Hasan dari Samurah. Dia berkata, Nabi SAW memerintahkan kami untuk menjawab salamnya imam, saling berkasih sayang dan saling mengucapkan salam antara sebagian kami dengan sebagian yang lain. Selanjutnya yang ke-8 yaitu pemaaf. Pemaaf yang terdapat dalam hadis yang berbunyi, Haddatsana Yaridu qala akhbarona Kahamas an Abdillah ibnu Buraidah qala qalat an Aisyah ya Rasulullah in wafaqtu lailatal qadr ad'u qala qulil Allahumma innaka afwun tuhibbu afwa wan fa'fu anna. Yang artinya, telah menceritakan kepada kami, dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Kahsul dari Abdullah bin Buraidah. Dia berkata, Aisyah berkata, wahai Rasulullah,
apabila saya menjumpai malam Lailatul Qadar dengan apa yang harus berdoa. Beliau bersabda, katakanlah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Engkau mencintai seorang pemaaf, maka ampunilah aku. Selanjutnya yaitu yang kesembilan, yaitu kuat. Kuat yang terdapat dalam hadis yang berbunyi, Haddatsana Ali ibnu Muhammad haddatsana Waqi' haddatsana Hamad ibnu Nahi wa kana thiqahu an Abi Imran al-Zawni an Junub ibnu Abdullah qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu kityan hazawirah fata'allimna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an thumma ta'allama al-Qur'an fazdadna bihi imana, yang artinya telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Waqi' berkata, telah menceritakan kepada kami Hamad bin Najih, ia thiqah terpercaya, dari Abu Imran al-Jawni dari Jundub bin Abdullah, ia berkata, ketika kami bersama Nabi Muhammad SAW, pada saat itu kami merupakan sosok pemuda yang kuat. Kami belajar iman sebelum mempelajari Al-Quran. Kemudian kami mempelajari Al-Quran, maka dengan begitu bertambahlah keimanan kami. Selanjutnya, contoh public relation dan Islam dalam isu-isu perusahaan. Sebuah perusahaan produk minuman yaitu Maison mengalami penurunan citranya karena isu yang menimpa perusahaan tersebut. Pada tahun 2006, terdapat isu tentang adanya zat pengawet dalam produk minuman suplemen Maison, produksi Aqua, yang dapat menyebabkan penyakit lupus. Berita ini menyebabkan keresahan di masyarakat. Menyikapi isu yang berkembang di masyarakat tersebut, maka Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM mengadakan pertemuan dengan Komite Masyarakat Anti Bahan Pengawet atau KOMBET untuk membahas mengenai minuman yang diduga mengandung bahan minuman yang memiliki komposisi yang tidak sesuai dengan bahan yang telah didaftarkan ke BPOM itu sendiri dan dianggap berbahaya bagi kesehatan masyarakat jika dikonsumsi secara terus-menerus. Menurut pihak KOMBET, beberapa jenis minuman telah melanggar ketentuan pelabelan serta pencantuman kandungan bahan pengawet, natrium benzoat dan kalium sorbat. Oleh karena itu, untuk menindaklanjuti hal ini, pihak BPOM mengadakan uji tes akan bahan kandungan dalam produk minuman. Uji tes telah dilakukan pada 9 jenis minuman dari beberapa kategori seperti minuman istonik atau pengganti cairan tubuh, jus, teh, kopi, dan tasted beverage berpengawet. Produk minuman yang dimaksud salah satunya adalah Maison. Seperti yang kita ketahui, minuman Maison mengalami suatu kasus yang menyebabkan produk tersebut ditarik dari pasaran karena diduga mengandung bahan pengawet yang berbahaya beberapa pihak. Kasus yang terjadi adalah karena perusahaan hanya mencantumkan satu dari dua bahan pengawet yang digunakan dalam produknya. Menurut pernyataan dari pihak BPOM, yang menyebabkan produk minuman tersebut melanggar ketentuan perlabelan sebab komposisi bahan kandungan yang tertera di label produk tidak sesuai dengan yang disebutkan saat mengajukan izin peredaran. Dalam label hanya dicantumkan bahan pengawet kalium sorbat. Padahal, Maison juga menggunakan bahan pengawet natrium benzoat yang menurut beberapa pihak bahan tersebut dapat menyebabkan penyakit lupus. Sedangkan sebanyak 64,8% masyarakat itu sendiri tidak tahu jenis bahan pengawet seperti natrium benzoat. Setelah BPOM meneliti lebih lanjut, ternyata bahan yang terkandung dalam minuman Maison tersebut tidaklah berbahaya, yakni menunjukkan bahwa minuman isotonik Maison tidak menyebabkan penyakit lupus, seperti isu-isu yang telah beredar di masyarakat. Untuk merubah image buruk yang sudah terbentuk dalam benak masyarakat yang luas terhadap produk Maison, pihak BPOM meminta produk Maison ditarik dari pasaran dan labelnya pun harus diganti. Dengan demikian, pihak Danone Aqua sebagai produsen Maison menarik kembali produk-produk
yang telah beredar di pasar dan memperbaiki pelabelan yang sudah ada sejak tahun 2005. Dari pihak perusahaan terdapat usaha-usaha untuk memperbaiki produk yang dimilikinya. Tetapi mereka pun punya problem selanjutnya, yaitu menjelaskan kepada publik bahwa rumor yang berkembang tersebut tidaklah benar. Maka pihak Danone Aqua menggunakan media untuk meluruskan berita yang berkembang di masyarakat. Pada tanggal 14 Maret 2009, mengadakan press release dengan mengundang media cetak ternama seperti Kompas, Media Indonesia, dan Jakarta Post, Seputar Indonesia, dan lain-lain, serta mengundang para pakar seperti anggota BPOM dan lain-lain. Setelah press release tersebut, pihak Maison kembali dengan gencar mengadakan sosialisasi produk Maison baru dengan mengadakan kunjungan ke sekolah-sekolah, mengadakan tantangan-tantangan, dan hasilnya Maison kembali dapat merebut pangsa pasar yang mulai meningkat. Penjelasan dari contoh public relation dan Islam dalam isu-isu perusahaan di atas dapat kita lihat bahwa perusahaan tersebut bertindak seperti etika-etika yang sudah dilandaskan dalam hadis, yaitu sabar dan kuat. Jika dijalani dengan sabar dan kuat dalam segala masalah, pastinya akan membuahkan hasil yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.